Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Kedua orang tua Rasulullah adalah keturunan Adam yang paling mulia kebangsawanannya dan paling terhormat nasabnya. Dikutip dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan buku Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karya Muhammad Rawas Qol-Ahji menerangkan, ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya, Siti Aminah tidak merasakan adanya beban pada kandungannya, dan dia tidak mengalami kejadian-kejadian seperti ngidam yang biasa dialami oleh para wanita di saat hamil. Juga pada saat mengandung, beliau melihat cahaya keluar dari dirinya, sehingga dengan cahaya tersebut dia bisa melihat istana Busra di wilayah Syam. Suatu hari, Abdullah bin Abdul Muthalib pergi bersama rombongan pedagang Quraisy ke negeri Syam. Ketika dia hendak pulang ke Makkah, beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di sana di samping makam paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar. Pada saat itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan Siti Aminah masih berusia 2 bulan. Waktu pun berlalu, Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Setelah ibunya melahirkannya, ibunya mengutus seseorang untuk menemui Abdul Muthalib dengan membawa pesan, "Telah lahir anak laki-laki untukmu. Untuk itu, datang dan lihatlah ia." Kemudian Abdul Muthalib melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bercerita kepada Abdul Muthalib apa yang dilihatnya ketika ia mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan kepadanya tentang beliau, dan perintah untuk menamakan bayi tersebut dengan sebuah nama, yaitu Muhammad. Abdul Muthalib lalu mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibunya, kemudian membawanya ke Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian ia menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada seorang wanita Bani Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Duaib. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan dan penyusuan Halimah, terjadi suatu peristiwa besar, yaitu pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh 2 malaikat. Peristiwa tersebut membuat Halimah dan suaminya khawatir terhadap Rasulullah, sehingga mereka mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Namun ibu Rasulullah meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kembali diasuh Halimah hingga usia Rasulullah mencapai 4 tahun. Setelah itu, baru Rasulullah benar-benar dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Ketika usia Rasulullah menginjak 6 tahun, ibunya mengajak Rasulullah pergi mengunjungi paman-pamannya. Namun setelah pulang, Allah berkehendak atasnya. Ibu Rasulullah wafat di Abwa, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah. Setelah ibunya wafat, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Selama beliau tinggal di rumah kakeknya, beliau diperlakukan dengan penuh hormat. Abdul Muthalib memiliki kursi yang ditaruh di bawah Ka'bah. Anak-anaknya selalu duduk di sekeliling kursi tersebut, hingga Abdul Muthalib meninggalkannya, dan tidak satu pun anak-anaknya yang berani duduk di kursi tersebut, karena rasa hormatnya kepada Abdul Muthalib. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau duduk di atas kursi tersebut. Maka para pamannya menarik beliau ke belakang. Melihat itu, Abdul Muthalib berkata, "Biarkanlah anakku, demi Allah dia akan menduduki kedudukan yang tinggi." Lalu Abdul Muthalib mendudukannya di kursi bersamanya sambil mengelus-elus punggungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah pamannya Abu Thalib. Di rumah pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlakukan dengan penuh hormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan pamannya sampai Rasulullah menikah.
Banyak sekali peristiwa menarik yang terjadi ketika Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib, seperti kisah pertemuan dengan Buhairah saat dalam perjalanan ke Syam, dan masih banyak yang lain. Namun selain itu, Rasulullah juga pernah diasuh oleh Suwaib yang merupakan budak perempuan milik paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab, dan juga Ummu Aiman yang merupakan seorang budak perempuan yang dimiliki oleh ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak perempuan yang bernama asli Barokah binti Sa'labah ini berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Setelah Abdullah meninggal, Ummu Aiman berpindah kepemilikan dari Abdullah menjadi budak Muhammad kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.